Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tamzil Wijaya. Saya dari kelompok 2 dari program pendidikan ekonomi. Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan pemaparan materi kami yang berjudul teori konsumsi. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan dua rekan saya, yaitu di sebelah kanan saya ada Wailul Saputri dan di sebelah kiri saya Septina Rahmania. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori konsumsi. Menurut Keynes 2017, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat konsumsinya. Menurut Nur Hadi 2020, konsumsi adalah kegiatan manusia yang menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Menurut Sukirno 2019 mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya ada materi tentang teori Keynes atau Keynesian Compensation Model. Teori konsumsi dari Keynes, menurut Johann Maynard Keynes, adalah teori pendapatan absolut tentang konsumsi atau lebih dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut. Hal tersebut didasari atas dasar hukum psikologis dengan mendasar tentang konsumsi yang mengatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil. Berikut ada teori Keynes terbagi menjadi 5 komponen, diantaranya adalah yang pertama, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Dan yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Dan yang ketiga, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Dan yang keempat, hubungan konsumsi dan tabungan. Dan yang kelima, MPC dan MPS. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wailul Saputri. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dijelaskan oleh M. Tamzil tadi. Ini materi yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Yang mana model konsumsi siklus hidup ini dikembangkan oleh Francisco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Gruber. Model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Dalam model ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapat disposable. Hanya saja model siklus hidup ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Dan ternyata tingkat pendapatan disposable berkaitan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode. Yang pertama, periode belum produktif, yang mana periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja. Biasanya berkisar antara usia 0 hingga 20 tahun. Pada periode ini, umumnya manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk mengetahui kebutuhan konsumsi, maka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang berpenghasilan. Dan yang kedua, periode produktif, yang mana periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar 20 tahun selama
Eh, Selama periode ini tingkat penghasilan meningkat. Awalnya meningkat secara cepat dan mencapai puncaknya pada usia sekitar 50-an tahun. Setelah itu tingkat pendapatan disposable menurun sampai akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi. 3. Periode tidak produktif lagi, yakni yang mana periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi 60 tahun. Ketuaan yang datang tidak memungkinkan mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, pola konsumsi manusia berkaitan dengan periode hidupnya. Dengan kata lain, manusia harus merencanakan alokasi pendapatan disposable. Ada saatnya mereka harus berutang dan mendapat tunjangan. Ada saatnya juga harus menabung sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ada pula saat dia harus hidup dengan menggunakan uang tabungan tersebut. Selanjutnya, yang keempat yakni teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis, yang mana teori pendapatan permanen disingkat PIH, yakni permanent income hypothesis, yang diajukan oleh Milton Friedman. Sama seperti teori-teori lain, PIH ini juga meyakini bahwa pendapatanlah yang berfaktor dominan yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Perbedaannya yakni terletak pada pendapatan PIH yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen atau permanent income. Yang dimaksudkan dari teori pendapatan permanen adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. Sumber pendapatan itu berasal dari pendapatan upah atau gaji dan non-upah atau non-gaji. Makin baik, mampu bersaing di pasar. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen. Kadang-kadang pendapatan saat ini lebih besar daripada pendapatan permanen. Atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya pendapatan tidak permanen yang besarnya berubah-ubah. Pendapatan ini juga disebut disebut pendapatan transitory atau transitory income, yakni yang dirumuskan YD sama dengan YP ditambah YT, di mana YD ini pendapatan disposable saat ini, YP jadi pendapatan permanen, dan YT pendapatan transitory. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septina Rahmania. Baik, selanjutnya adalah teori pendapatan relatif, atau bisa disebut relative income hypothesis. Nah, teori konsumsi pendapatan relatif adalah tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu. Nah, dalam teori konsumsi pendapatan relatif dapat menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama adalah selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen, yaitu sebuah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Yang kedua adalah pengeluaran konsumsi adalah irreversial, yang artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Nah, dari pengamatan yang dilakukan
Dusenberry mengenai pendapatan relatif secara memungkinkan terjadi sesuatu kondisi yang demikian. Apabila seorang pendapatnya mengalami kenaikan, maka dalam jangka pendek tidak akan langsung menaikkan pengeluaran konsumsi secara proporsional dengan kenaikan pendapatan. Akan tetapi, kenaikan pengeluarannya konsumsinya lambat karena seseorang lebih memilih untuk menambah jumlah tabungan atau saving, dan sebaliknya. Bila pendapatan turun, seseorang tidak mudah terjebak dengan kondisi konsumsi dengan biaya tinggi. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Di sini menurut Suparmoko dalam pengantar ekonomi makro, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi konsumsi. Selain pendapatan ini meliputi, yang pertama adalah selera. Di sini selera itu konsumsi masing-masing individu berbeda, meskipun individu tersebut mempunyai unsur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada tiap individu. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Di sini faktor sosial ekonomi itu contohnya seperti umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur yang muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun kembali pada umur yang tua. Yang ketiga adalah kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan tujuan konsumsi. Menurut Friedman, Albert, dan Franco menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor dalam menentukan konsumsi. Yang keempat adalah keuntungan kapital. Nah, di sini keuntungan kapital adalah dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi tujuan konsumsi. Yang kelima adalah tingkat bunga. Nah, di sini ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jadi, tingkat bunga itu juga termasuk fungsi-fungsi yang mempengaruhi kan. Nah, khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang keenam adalah tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real karena merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.